Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Kartika dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan melakukan pengecekan kala pertama. Baik Bu, perkenalkan, nama saya Mia Kartika yang bertugas dari jam 8 sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan pengecekan kala pertama kehamilan Ibu ya Bu. Baik, boleh tahu dengan Ibu siapa? Usianya Bu? Baik, Ibu sudah berapa kali hamil ya Bu? Untuk kelahirannya sudah berapa kali Bu? Oh, ya. Baik, di sini saya akan melakukan pengecekan tanda-tanda vital Ibu ya Bu. Permisi. Sudah, pengecekan tensi Ibu sudah. Sekarang tinggal lakukan pengecekan detak jantung janin. Ya, maaf ya Bu, saya buka dulu bajunya. Pengecekan detak jantung janin, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan 6 langkah benar mencuci tangan. Habis mencuci tangan dengan benar, kita harus memakai handscoon. Yang kita pakai adalah handscoon bersih. Setelah menggunakan handscoon, kita langsung mengecek DJJ pada Ibu. Ya, maaf ya Bu, permisi. Pada saat mengecek DJJ, tangan kiri memegang perut kanan Ibu untuk ditekan, sedangkan tangan kanan untuk meraba posisi punggung bayi. Ya baik Bu, untuk jari-jari bayinya ada di sebelah kanan, posisinya betul. Baik, setelah punggungnya ditemukan, kita langsung mengoleskan perut Ibu dengan menggunakan kasa. Permisi ya Bu. Setelah menggunakan kasa, kita langsung mengoleskannya dengan menggunakan jeli. Setelah menggunakan jeli, kita menggunakan alat yang bernama Doppler untuk mengetahui detak jantung bayinya. Detak jantung bayi normal yaitu 120 sampai 140. Baik, setelah menggunakan alat Doppler, kita mengelap kembali dengan tisu atau kasa. Baik Bu, pemeriksaan DJJ janin Ibu sudah selesai. Sekarang saya akan melakukan pengecekan pulpa higien. Baik, dalam pengecekan pulpa higien ini kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, terus menggunakan handscoon bersih untuk menyiapkan alat. Setelah menyiapkan alat, handscoon bersih tadi kita tukar dengan menggunakan handscoon steril. Baik Bu, permisi, saya akan melakukan pengecekan pulpa higien Ibu. Ya, maaf ya Bu, bajunya saya buka sedikit. Dalam melakukan pengecekan pulpa higien, kita menggunakan tisu sublimat dan cairan. Dalam pengecekan pulpa higien, dalam membersihkan pulpa higien, kita membersihkan dari atas ke bawah. Yang pertama kita bersihkan adalah labia mayora. Maaf ya Bu. Setelah melakukan pembersihan pada labia mayora, kita melakukan pembersihan pada labia minora. Maaf ya Bu. Setelah labia mayora dan minoranya selesai, kita melakukan pembersihan semuanya. Kita akan melakukan pengecekan untuk menentukan sudah pembukaan keberapa. Baik Bu, maaf, bisa tarik nafas sebentar. Ya, maaf ya Bu. Baik Bu, pembukaan Ibu sudah pembukaan yang ketiga. Mungkin Ibu akan mengalami kontraksi. Untuk meredakan rasa nyeri yang Ibu rasakan nanti, kita akan mengajarkan manajemen nyeri. Manajemen nyeri.
Untuk meredakan rasa nyeri dapat dilakukan dengan membaca buku, mendengarkan musik, menonton video, atau bisa dilakukan dengan gimbal. Itu melakukan kegiatan-kegiatan untuk meredakan rasa nyeri, atau bisa dilakukan dengan pijatan atau relaksasi. Pijatan itu dapat dilakukan dengan menekan punggung dua jempol kanan dan kiri dari atas sampai ke bawah seperti ini, sampai ke tulang ekor ini. Terus yang kedua dapat dilakukan dengan relaksasi seperti 5 jari dari 5 jari kanan dari telinga dan 5 jari dari telinga kiri. Atau dapat dilakukan di tengah-tengah kepala ini, dapat dilakukan relaksasi. Baik, untuk posisi mengedan itu dapat dilakukan dengan dua tangan kanan dan kiri di bawah paha dan mata melihat pusar. Mengedannya harus saat kontraksi. Usahakan mengedan itu tidak bersuara agar tidak kelelahan. Mengedan itu harus seperti mengeluarkan BAB yang keras. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ana Nurlatika. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana pala 2. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu menyiapkan alat. Yang pertama itu skor, yaitu atau telak. Terus yang kedua itu kateter. Terus setengah korer atau pemecah ketuban. Terus ada gunting empis, ada 2 klem, gunting tali pusat, dan alat heading. Terus penjepit tali pusat. Terus ada ember untuk klorin dan ember untuk deterjen. Baiklah, sebelumnya kita akan menyiapkan alat. Dan pertama, setelah alat sudah siap, kita akan memakaikan APD. Baiklah, setelah memakai alat, kita akan mengecek bagaimana penetrasi dan kontraksi pada ibu, dan dihitung selama 10 menit sehingga jika ada 3 kontraksi. Yang pertama sebelum 20 detik, yang kedua itu 20 sampai 40 detik yang untuk melahirkan, dan yang ketiga itu kontraksi lebih dari 40 detik. Kita akan mengecek bagaimana apakah sudah pembukaan 10 atau belum. Nah, jika sudah pembukaan 10, kita akan mempersiapkan untuk sang ibu untuk bersalin. Yang pertama, kita akan menggunakan stoker. Kita untuk memberikan himbauan kepada sang ibu untuk mengedan secara perlahan. Dan kita biarkan bayi tersebut untuk memutar kepala dengan sendirinya. Nah, saat bayi tersebut memutarkan kepala, kita melihat apakah ada tali pusar yang melilit di sekitar lehernya. Jika tidak ada, maka kita menyarankan ibu untuk mengedan sekali lagi. Bagaimana abgarnya pada bayi? Apakah kulitnya pucat atau tidak menangis? Dan setelah kita melihat abgarnya, kita akan tali pusat bayi. Yang pertama, kita mengambil tali pusat sekitar 2 atau 3 cm dari pusat bayi. Setelahnya, kita bersihkan darah yang menempel di tali pusat
sekitar 3 cm untuk mengguntingkan itu menekan tali pusat agar tidak darah keluar. Dan setelah tali pusat dikaitkan, maka kita akan menggunting tali pusat. Setelah tali pusat sudah terguntingkan, maka kita akan menempelkan atau menjepit tali pusat di sisi sini. Di 2 cm tadi. Iya. Baiklah, setelah dijepitkan, maka kita gunting tali pusat antara tali pusat dengan hari-hari. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kala 3. Kenalkan, nama saya dari sosial media, saya dari kelompok 1 akan melanjutkan ke kala 3. Baiklah, kita akan menyuntikkan oksitoksin kepada ibu. Baik, selagi menunggu 5 menit untuk ibu plasentanya untuk keluar. 5 menit pertama untuk disuntikan oksitoksin tadi. Kalau tidak bergerak plasentanya, maka kita akan menunggu 5 menit yang akan datang. Apabila plasentanya tidak bergerak, kita akan melakukan secara manual. Plasentanya kita letakkan ke baskom. Kita periksa plasentanya, apakah plasentanya utuh, ada arteri, ada venanya. Apabila ada tertinggal plasentanya, kita akan melakukan secara manual untuk mengeluarkan plasenta yang tersisa pada kandungan ibu. Baiklah, setelah kita mengeluarkan plasentanya, maka kita akan membersihkan ibu terlebih dahulu. Terus kita memasangkan itu softtek pada ibu atau pembalut. Baiklah, saya akan melanjutkan kala 4. Di sini di kala 4 pemeriksaan panjang bayi dan berat bayi. Ukur panjang bayi. Selanjutnya, mengukur berat badan bayi. Lalu mencatat kondisi ibu atau memeriksa kondisi ibu, ada apa tidaknya pendarahan di vagina ibu. Selanjutnya melihat ada apa tidaknya sobek pada perineum. Sekian dari kala 4. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yadiananda. Di sini saya akan melanjutkan tentang pencegahan cedera fisik. Baiklah, di sini yang pertama adalah cuci tangan. Sesudah cuci tangan, yaitu menggunakan APD, memakai masker, terus memakai spoon, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.